الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله على كمال العدة وتمام النعمة وما من به علينا من بلوغ شهره وإتمام فضله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di sini menumpahkan seluruh rasa yang mengisi hati, yang menyelaraskan jiwa dan diri dalam ibadah semesta yang tak pernah berhenti memuji dan bertasbih atas keagungan Allah Azza wa Jal. Maka biarkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil membahana memenuhi angkasa, memecah bekunya jiwa, dan biarkan semua lantunan zikir membasuh kalbu, mengembalikan cemerlang dan kilau beningnya. Dengan penuh harapan, semoga rangkaian kegiatan dan amalan ibadah dan ketaatan selama bulan Ramadan yang penuh berkah diterima oleh Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimakumullah, pandanglah langit yang ada di atas kita. Langit yang sama mungkin sedang dipandang oleh saudara-saudara kita di kota Gaza, di Palestina sana. Namun mereka memandangnya seraya menatap reruntuhan bangunan di sekeliling mereka. Atau bahkan mereka memandang mayat-mayat yang berjejer, luka yang menganga di tengah lapar yang menderah. Namun semuanya tak dapat menghalangi lantunan takbir yang dikumandangkan, yang membahana menembus langit, menghunjam ke bumi, merasuk hingga ke relung hati. Maka kumandangkanlah takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Kaum muslimin a'azzakumullah, hari ini telah lebih dari 180 hari Palestina dan khususnya Gaza berdarah menjadi tontonan seluruh masyarakat internasional. Bahkan 2 miliar lebih muslim di seluruh dunia tanpa bisa menghentikan aksi genosida yang dilakukan oleh penjajah Zionis Yahudi atas warga Palestina dan Gaza pada khususnya. Wallahul musta'an. Gaza adalah kota terpenting penyangga Masjidil Aqsa yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama yang disucikan, dan seterusnya hari ini menjadi kiblat jihad dan perjuangan. Kaum muslimin rahimakumullah,
teriakan anak-anak Gaza yang menyayat hati. Rupanya belum bisa juga menggerakkan hati pemegang kuasa di banyak negeri. Bahkan di negara-negara Arab dan kaum muslimin untuk terjun membela mereka. Bahkan sebagian cenderung memilih selingkuh dengan penjajah Zionis Israel, wallahul musta'an. Tetapi Gaza tak peduli. Ia tegak berdiri di setiap jiwa pemberani. Denyut kalam ilahi basahi dahaga nurani, membentang asa di atas puing-puing yang terurai. Gaza tak peduli. Ia selalu lahir kembali, membakar kezaliman penjajah Ibrani, mengirim dentuman bagai kembang api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita merayakan Idul Fitri di tempat ini. Tidak merasakan apa yang kita rasakan. Mereka mewakili 2 miliar kaum muslimin di seluruh dunia untuk mempertahankan kota suci dan salah satu kiblat merupakan kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Al-Masjidul Aqsa. Al-Aqsa, Gaza dan Palestina akan merebut kemerdekaannya, meraih kemenangannya. Pasti insya Allah kezaliman dan kebatilan pasti akan hancur dan binasa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar fayaqulu al-hajaru wasyajar ya muslim ya Abdullah hadha yahudiyyun khalfi ta'al faqtulhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka. Sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang batu ataupun di bawah pohon atau di balik pohon, hingga batu dan pohon itu mengatakan, wahai muslim, wahai Abdullah, di belakang saya orang Yahudi bersembunyi, maka datanglah dan bunuhlah dia. Begitulah kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kemenangan itu biidznillah taala pasti akan tiba. Itu telah menjadi janji Allah Azza wa Jalla. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah kita. Apa peran kita? Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita memilih menjadi barisan pemenang, pejuang yang siap berkorban di jalan Allah, ataukah kita masih memilih untuk menjadi pecundang yang bergeser dalam kelemahannya dan jatuh berkubang dalam pengkhianatan, tidak berkontribusi terhadap direbutnya kembali kota Palestina dan Al-Masjidul Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak akan menghisap apalagi menghukum atas apa yang berada di luar daripada kesanggupan dan kemampuan kita. Namun sungguh kita akan dihisap atas ketidakpedulian dan abainya kita atas problema dan qadiyah ini. Bukankah kita masih mampu berdoa? Maka berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Bukankah kita
masih memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi tentang Palestina dan Gaza pada khususnya, menyebarkan semangat perjuangan. Indonesia adalah negeri pembela Palestina dan Al-Aqsa. Olehnya itu dia harus kuat, berkeadilan, aman, dan penuh energi cinta. Namun, sepertinya kita telah kehilangan banyak energi cinta, tergerus dunia fata morgana, terjebak dalam prasangka hanya karena ingin mendapatkan secerca kuasa. Ajang pemilihan umum telah berlalu, namun hari-harinya masih meninggalkan residu. Cukup banyak persaudaraan yang terkoyak, kecewa yang meninggalkan luka, hingga jejak ketidakadilan yang masih jelas membekas di hati. Namun apapun itu, kita berharap agar rakyat kita tidak menjadi korban dari semua perseteruan dan konflik politik. Kaum muslimin rahimakumullah. Politik sejatinya tidak selamanya berorientasi kekuasaan belaka. Namun bagaimana mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat? Aktivitas politik yang dilandasi iman dan kesalehan sejatinya akan melahirkan para pemimpin teladan yang penuh dengan integritas untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat semesta. Sejatinya kita bukan hanya berpikir bagaimana memilih pemimpin, namun seharusnya kita berpikir untuk melahirkan pemimpin beriman yang berkualitas di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dicintai Allah, dengan semua carut marut ini, saatnya menghadirkan cinta dan kasih sayang itu kembali menyeruak dari belantara kebencian. Saatnya untuk saling menyapa dalam indahnya persaudaraan. Saatnya mewujudkan kedamaian yang berasaskan keadilan dan kejujuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukankah kita umat yang bersaudara? Bukankah kita wajib untuk saling mencintai? Bahkan hal itu menandakan iman di dada. Sang Rasul tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya." Kata Rasulullah, "Inginkah kalian aku tunjukkan satu perbuatan yang jika kalian lakukan, niscaya kalian akan mewujudkan saling cinta mencintai itu?" Kata Rasulullah, "Afsus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Khusyuknya ibadah di bulan Ramadan dengan semua siam dan qiyam, tilawatul Quran, serta seluruh rangkaian ibadah sejatinya telah menyalakan cahaya takwa yang memerangi semuanya dengan akhlak yang mulia. Inilah kesalehan yang utuh. Dengannya biidznillah ta'ala kita membangun umat dan bangsa ini menjadi umat yang kuat dan jaya, menyebarkan rahmat dan kebajikan untuk persada dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang boleh dicintai pada zatnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, semua cinta harusnya karena Allah semata. Perwujudan cinta pada Allah adalah mencintai Allah itu sendiri,
serta berwala loyal kepada orang-orang yang beriman dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi konsekuensinya adalah berlepas diri dari semua kekufuran dan pengingkaran pada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah harus berwujud komitmen dan kesetiaan pada ajaran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toleransi adalah sesuatu yang melekat pada agama ini. Namun tak boleh dengan dalih toleransi kemudian melepaskan ikatan-ikatan akidah yang sudah harus kemudian dipegang teguh. Moderasi beragama menjadikan toleransi sebagai indikator utamanya secara substansi sebenarnya telah terwujud dengan demikian indah di negeri kini. Toleransi tak boleh dipahami sebagai sinkretisme pluralisme beragama. Islam adalah ajaran universal samawi. Islam adalah ajaran universal samawi yang membumi. Sangat menghargai budaya lokal, tapi bukan berarti permisif terhadap nilai yang bertentangan dengan substansi ajaran itu sendiri. Pemaksaan toleransi dan sikap permisif ini adalah fasisme liberal yang notabene tidak sejalan dengan demokrasi yang katanya menjadi katalisator kebersamaan. Bukankah ada pameo yang mengatakan bahwa batasan kebebasan adalah kebebasan orang lain? Adapun Islam, maka ia telah memberikan pedoman yang tegas di dalam hal ini. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah kehidupan yang penuh dengan fitnah dan godaan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan 14 abad yang lalu. Badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan kaqit'il laylil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera beramal, bersegeralah melakukan ketaatan sebelum datangnya fitnah yang seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang bisa saja di pagi hari masih beriman, tetapi di sore hari telah keluar dari keimanannya menjadi kafir. Boleh jadi di waktu malam ada orang yang telah beriman, namun di waktu pagi telah keluar dari keimanannya menjadi kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan godaan atau fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah dalam agama. Ketika nilai-nilai akidah tergadaikan, saat keimanan dan kesalehan demikian rentan tergerus, godaan syahwat dan syubhat silih berganti datang menerpa. Maka seorang mukmin sejati harus berjuang mempertahankan akidah dan imannya. Karena itulah bekalnya yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Menghadapi fitnah dan godaan mengharuskan kita untuk bangkit berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karenanya mari kita bahu-membahu, bergandengan tangan untuk bersama-sama melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di sekeliling kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, di tempat kerja kita, di masyarakat kita, agar dengannya yang ma'ruf menjadi mendominasi dan yang mungkar menjadi tersingkirkan. Kaum muslimin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, salat adalah benteng diri dan keluarga yang terkuat untuk menghadapi badai fitnah dan serangan syahwat dan syubhat. Maka menegakkan dan menjaganya adalah keharusan dan keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab
wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat adalah mencegah kemungkaran. Karenanya salah satu sarana dan cara untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah menegakkan salat 5 waktu. Dan terutama bagi kaum muslimin, bagi kalangan laki-laki sangat-sangat dianjurkan. Bahkan oleh sebahagian ulama memandangnya menegakkan salat secara berjamaah itu adalah hukumnya wajib. Kemudian selain daripada itu, maka kita menjaga kebersamaan dan menjalin ukhuwah antara satu dengan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada umatnya di dalam sabdanya, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini ab'ad." Kata Rasulullah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan jamaah dan hindari perpecahan, karena sesungguhnya syaitan itu bersama dengan orang yang menyendiri dan akan menjauh dari orang yang berdua. Pada akhirnya menghadapi semua problema, fitnah dan godaan ini, maka kembali kepada Allah dan berdoa kepadanya adalah pilihan terbaik. Doa dan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah adalah merupakan langkah yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Bahkan kita disunnahkan di penghujung tasyahud akhir kita untuk berdoa dan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari siksa neraka jahannam dan dari siksa kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian serta dari kejahatan fitnah al-masihud dajjal. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua bisa berperan serta dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sekecil apapun peran kita di mata manusia, namun ketika kita ikhlaskan, maka itu akan menjadi besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyah." Kata beliau, boleh jadi ada satu amalan yang ringan, amalan yang kecil itu dibesarkan oleh karena keikhlasan niat. Dan boleh jadi ada amalan yang demikian agung, yang demikian besar, demikian mulia, namun itu bisa hina dan menjadi ringan akibat daripada niat yang tidak ikhlas. Kaum muslimin rahimakumullah, perjuangan untuk perubahan ke arah yang lebih baik ini membutuhkan peran serta kita semua tanpa kecuali. Bermula pada diri kita. Setiap pribadi muslim yang berjuang untuk mewujudkan kesalehan yang utuh pada dirinya dari seluruh aspek kemanusiaannya. Embrio kesalehan pada setiap pribadi ini yang kemudian berkolaborasi menjadi rumpun-rumpun keluarga yang semakin rimbun memenuhi masyarakatnya hingga terwujud menjadi satu kesalehan kolektif dalam satu himpunan umat dan bangsa. Setiap pemimpin, mulai dari pemimpin negeri hingga pemimpin keluarga, tentu saja bertanggung jawab untuk mewujudkan tugas suci ini, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita semua tentu saja hafal benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar,
walillahil hamd. Wahai para ayah yang tangguh dan soleh, berjuanglah terus membina dan mengarungi kehidupan dengan bahtera keluargamu. Jangan biarkan oleng dan karam. Jadikan kelembutan sebagai layarnya yang indah membentang. Kuatkan azam dan tekadmu. Mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala. Para muslimah yang dimuliakan Allah, wahai para bunda yang terhormat, Anda adalah tumpuan harapan untuk kemuliaan akhlak umat ini. Andalah rahim peradaban. Anda adalah pelabuhan jiwa setiap anggota keluarga. Keteguhanmu adalah kokohnya umat dan bangsa ini. Namun, kelengahanmu bisa menjadi awal kehancuran. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para pemudi muslimah yang anggun dan berwibawa, jagalah hijabmu yang mulia. Akhlak muliamu dan sikap iffamu pada dirimu adalah benteng terkokoh daripada umat ini. Wahai para pemuda tumpuan harapan, engkaulah masa depan umat dan bangsa ini. Jadikan Al-Quran bersemayam di dadamu. Basah lisanmu senantiasa melantungkannya. Tegar langkahmu berjalan di bawah bayang-bayang Al-Quran. Wahai para perjuang di negeri para nabi, Al-Aqsa dan kota-kota sekeliling para perwira daripada umat di tanah Gaza, maafkan kami yang hanya bisa berdiri di sini. Andai ada sayap yang dipinjamkan pada kami untuk terbang kepadamu, maka kami tak akan terlambat sedikit pun untuk bersamamu di sana. Wahai para mujahid dakwah di Nusantara tercinta, akidah yang bersemayam di dadamu menuntut kita untuk bersatu dalam panji Islam dan perjuangan ini. Jangan biarkan hawa nafsu perpecahan ditiupkan syaitan hingga mengoyak-oyak panji persatuan. Satukan hati dan langkah kita menyongsong kejayaan umat ini. Wahai setiap jiwa-jiwa beriman, sandarkan semua pada Allah. Laksanakan peran dan amanah kita masing-masing secara paripurna. Berjuanglah hingga tarikan napas yang terakhir. Dunia ini hanya sementara. Sementara akhirat adalah selamanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu ajal yang pasti. Kita bukanlah hamba Ramadan, yaitu hamba yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan. Namun buktikanlah bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah kepadanya di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan, bahkan sampai kematian menjemput kita. Momen indah itu terpampang di hadapan kita, yaitu dimulai semenjak besok hingga berakhir bulan Syawal ini. Maka kita disunatkan dan dianjurkan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, seperti orang yang berpuasa selama setahun. Itu karena satu kebaikan diberi ganjaran sampai 10 kali. Jika Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal menjadi 35 atau 36 hari dikali 10, maka itu sebanding dengan 1 tahun 360 hari. Karenanya jangan lewatkan kesempatan untuk mencukupkan amalan kita sekalipun sunat, tetapi keutamaannya bisa sebanding dengan puasa setahun. Enyahnya rasa bosan terhadap ibadah, bahkan rindulah akan indahnya ibadah. Berpuasa Syawal akan menjadi pengobat rindu itu. Bahkan ulama kita mengatakan bahwa salah satu indikasi diterimanya amalan seseorang adalah diberinya taufik oleh Allah untuk terus berlanjut beramal dengan amalan yang sama ataupun amalan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita menegadahkan jiwa seraya bermunajat pada Allah,
berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahum ila yaumiddin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang menggenggam semesta, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah menggunung. Kami yakin rahmat dan ampunan-Mu lebih besar dari apapun juga. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, negeri yang Engkau berkahi. Turunkanlah pertolongan-Mu kepada para pejuang di Masjidil Aqsa, di tanah Gaza yang mulia. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha kuat dan maha perkasa. Ya Allah yang menggenggam setiap jiwa, satukanlah jiwa-jiwa mereka, rapatkan saf-saf perjuangan mereka, teguhkan hati mereka dan tepatkan bidikan sasaran mereka. Ya Allah yang maha penolong, gunakan kami untuk menjadi asbab pertolongan-Mu itu. Ya Allah, penguasa setiap jengkal semesta, jagalah negeri kami dari setiap keculasan, kejahatan, bahaya dan angkara murka. Jadikanlah negeri kami dan setiap negeri kaum muslimin menjadi negeri yang aman sentosa dalam perlindungan dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah para bapak dan ibu kami. Kasihilah mereka, lindungilah mereka. Satukan kami dalam ketaatan padamu. Beri kami kesempatan untuk berbakti dan berkasih sayang dengan mereka. Himpunlah kami di akhirat kelak dalam jannah-Mu yang penuh kekal abadi. Ya Allah yang maha berkuasa, maha pengasih dan penyayang, karuniakanlah kami keluarga yang taat beriman, menyejukkan pandangan mata, dan saling mengasihi dalam cinta padamu. Ya Allah yang maha kuat dan perkasa, berkati negeri kami dengan pemimpin yang beriman padamu, yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta penuh santun menyayangi kami karena-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih penyayang, sayangilah kami dan kuatkanlah kami. Kuatkan pula para ulama, para da'i, para da'iyah, para murabbi dan murabbiyah, para pendidik umat ini yang menyebar ajaran-Mu di pelosok-pelosok negeri. Teguhkan mereka, cukupkan mereka, jaga dan lindungi mereka ya Allah. Perbanyaklah orang-orang terbaik seperti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.